Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan jarak jauh, mata kuliah politik, identitas, dan multikulturalisme. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan pada kita semua mengenai topik politik identitas di negara demokrasi. Kita seringkali menyimak hubungan antara politik identitas dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi. Apakah keduanya saling bertolak belakang, ataukah sesungguhnya ada titik temu antara politik identitas dengan demokrasi, terutama dalam prinsip-prinsip perjuangan kesetaraan, prinsip-prinsip perjuangan kebebasan, dan prinsip-prinsip perjuangan kedamaian. Untuk menelaah secara empiriknya, marilah kita lihat bagaimana praktek politik identitas di negara-negara demokrasi yang katanya terbesar di dunia, yaitu negara demokrasi India, kemudian negara demokrasi Amerika Serikat, dan tentunya negara demokrasi Indonesia. Pada video kali ini, kita lebih fokus terlebih dahulu dengan negara India. Sementara mengenai Amerika Serikat dan Indonesia, kita akan bahas dalam video berikutnya. Adapun fokus kajiannya adalah perihal negara India. Kemudian objek yang jadikan politik identitas, lalu aktor yang memainkan politik identitas, kemudian cara memainkan politik identitas, faktor pendorong politik identitas, dan dampak terhadap demokrasi. Untuk penjelasannya, mari kita simak satu per satu. Kita tahu bahwa India adalah negara terbesar kedua penduduknya di dunia ya, setelah negara Republik Cina. India saat ini memiliki jumlah penduduk lebih dari 1,3 miliar, sementara Cina 1,4 miliar. Bila dibandingkan dengan Indonesia tentu kurang lebih 5 kali lipat penduduk Indonesia. India merupakan negara bekas jajahan Inggris. India merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947. Inggris tidak mewarisi sistem politik monarki, namun India secara leluasa memilih sistem politik demokrasi. Dalam hal ini adalah demokrasi liberal. India terkenal juga sebagai negara multi kasta, multi agama, multi etnis, multi ras, multi suku, multi bahasa, multi komunitas, juga multi adat istiadat dan multi gaya hidup. Di India diperkirakan terdapat lebih dari 4.500 komunitas, kemudian lebih dari 1.600 bahasa dan dialek, serta lebih dari 24 aksara. Dari sekian banyak bahasa itu, negara India mengakui 22 bahasa, dan setingkat nasional India memiliki 2 bahasa resmi, yaitu bahasa Hindi dan bahasa Inggris. Selain itu, keragaman India itu juga dilihat dari agamanya. Di India ada agama Hindu, itu lebih dari 79% penduduk India. Kemudian agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, agama Jainisme, agama Sikhisme, dan lain sebagainya. Dalam mengelola keragaman warga India tersebut diatur dengan yang namanya Undang-Undang Dasar. Jadi keragaman itu dijamin tidak melahirkan yang namanya diskriminasi, tetapi melahirkan yang namanya integrasi rakyat India. Undang-Undang Dasar India disebut dengan Konstitusi India. Dalam konstitusi itu disebutkan bahwa negara tidak boleh mendiskriminasi warga negara dengan alasan agama, alasan ras, kasta,
jenis kelamin, dan tempat kelahiran. Selain itu, dalam konstitusi India juga itu diakui adanya seperangkat hak-hak dasar untuk keseluruhan warga India. Misalnya ada hak atas kesetaraan, ini tercantum dalam pasal 14 sampai 18. Kemudian ada hak atas kebebasan, ini tercantum dalam pasal 19 sampai 22, dan hak atas kebebasan beragama ini tercantum dalam pasal 25 sampai 28. Mengenai bagaimana mengelola kelompok-kelompok minoritas, dalam konstitusi India juga ada yang namanya affirmasi action atau kebijakan afirmasi untuk bagaimana menjamin dan melindungi kelompok minoritas. Ini disediakan dengan nama hak-hak budaya kolektif spesifik atau disebut dengan hak minoritas. Keberagaman tersebut secara konstitusi memang sangat kelihatan ideal dalam mengelolanya. Ada keidealan atau sesuatu yang sangat ideal. Namun ternyata dalam implementasinya itu mengalami yang namanya dinamika yang cukup kuat, dinamika yang sangat besar. Karena di situ ada yang bermain di wilayah politik praktis melalui keragaman tersebut. Ya, diantaranya lahir yang namanya politik identitas di India. Dan menariknya, politik identitas ini menjadi sesuatu yang lazim di India. Dan itu yang dimainkan adalah tadi itu tentang masalah keragaman. Nah, paling tidak ada 4 objek yang dijadikan politik identitas atau elemen atau unsur yang dijadikan kebijakan politik identitas di India. Yang pertama adalah objek kasta. Kasta di India kita tahu ini bagian dari pemahaman di kepercayaan agama Hindu. Ada yang namanya kasta Brahmana, kemudian ada kasta Ksatria, Vihara, dan Sudra. Kemudian di luar itu juga kita kenal ada yang namanya kasta Paria. Kasta ini disebut-sebut sebagai kasta haram atau kasta tak tersentuh. Berikutnya adalah objek agama. Agama pun menjadi salah satu objek atau elemen atau unsur yang menjadikan pijakan politik identitas. Ya, agama mayoritas dan juga agama minoritas. Di India ya yang menjadi mayoritas adalah agama Hindu tentunya, kemudian disusul dengan agama Islam sekitar 14% dan agama-agama lain. Kemudian ada juga objek isu ketidaksetaraan, isu ketidakadilan, dan isu ketimpangan. Dan yang terakhir objek dalam bentuk nasionalisme Hindu atau dikenal dengan Hindutva. Lalu siapa yang memainkan objek-objek keragaman di India kemudian menjadi pijakan dalam ekspresi politik identitas? Nah, ini ada paling tidak ada 5 aktor ya yang saya lihat di India tersebut. Yang pertama adalah para pemimpin kasta. Ini juga sama dalam kehidupan politik praktis itu memainkan tentang keragaman, tentang politik identitas. Kemudian para pemimpin agama tentunya, kemudian partai politik besar nasional. Kita di India ada 2 partai besar nasional ya, yaitu Partai Kongres India dan Partai Bharatiya Janata atau BJP. Kemudian juga partai politik regional. Di India ada juga yang disebut dengan regional ya. Ada Partai Rasatya Janata Dal misalnya, kemudian Partai Kongres Trinamool dan Partai Telangana Rashtra Samiti. Nah, ini partai-partai itu tidak bisa lepas dari yang namanya politik identitas. Ya, baik sekali lagi yang disuarakan oleh yang namanya kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Kemudian yang terakhir, aktor yang memainkan politik identitas di India adalah rejim penguasa. Ya, kita tahu bahwa rejim penguasa itu tentunya adalah kepanjangan tangan dari partai politik pemenang pemilu. Ya, karena parpolnya menggunakan politik identitas, maka rejim penguasanya pun ya tentunya identik dengan penggunaan politik identitas. Lalu bagaimana cara memainkan politik identitas di India? Ya, paling tidak di sini ada 4 cara yang dominan dalam praktek-praktek politik identitas di India. Yang pertama, ini diawali sejak India merdeka
sampai saat ini adalah membagi pemilih atau dividing voters berdasarkan garis sektarian. Jadi garis-garis madhab-madhab tertentu, madhab keyakinan tertentu itu dijadikan pondasi untuk membagi pemilih. Sekali lagi, ini sejak pertama India merdeka sampai saat ini. Kemudian yang kedua, dengan cara adu domba. Jadi menebar kebencian, misalnya menebar ujaran kebencian, dan kemudian itu menimbulkan adu domba. Nah, adu domba misalnya antara Hindu dengan Islam, antara Hindu dengan Buddha, antara Hindu dengan Sikh, antara Brahmana dengan non-Brahmana, atau antara kasta rendah dengan kasta tinggi. Jadi itu yang kemudian cara yang kedua yang saya lakukan untuk memainkan politik identitas di India. Yang ketiga, yaitu bagaimana politiknya itu lebih mengedepankan politik komunalisme dan sektarianisme. Nah, jadi bagaimana mementingkan kelompoknya atau membangun kebersamaan di dalam kelompoknya sendiri. Dan secara bersamaan juga itu bagaimana mereka bertolak belakang atau berseberangan dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Ya, dasarnya tadi sektarianisme. Dasarnya adalah perbedaan madhab keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat di India. Kemudian yang terakhir, ini yang paling terbaru, sebagai tipe baru dalam praktek politik identitas adalah politik identitas mayoritas. Disebut dengan majoritarian identity politik. Jadi politik identitas mayoritas ini menjadi tren, paling tidak sejak akhir tahun 1980-an atau awal 1990-an. Nah, ini menjadi tren. Kenapa tren? Karena sebelumnya politik identitas ini seringkali disuarakan oleh kelompok-kelompok minoritas. Tapi belakangan, sekali lagi, sampai saat ini, itu disuarakan oleh kelompok-kelompok mayoritas. Terutama misalnya melalui partai-partai besar di India. Di India juga sebenarnya ada cara bagaimana menolak politik identitas. Ya, BJP misalnya, pada pemilu 2014, itu pernah mengkampanyekan tentang anti politik identitas. Dengan slogan misalnya, upaya kolektif, pertumbuhan inklusif. Atau dalam bahasa Indianya, sabka saat, sabka pikas. Tetapi ternyata, sekali lagi, setelah memenangkan pemilu pada tahun tersebut, BJP sebagai partai besar nasional di India itu kembali juga akhirnya harus berpihak kepada kepentingan-kepentingan kelompok mayoritas. Jadi ini menjadi bagian yang melekat dengan partai politik sekali lagi. Di awal dalam pemilu mungkin saja mengatakan demikian, menolak politik identitas, tapi kenyataannya secara diam-diam juga mempraktekkan politik identitas, terutama ketika setelah memenangkan pemilu. Karena mungkin itu maksudnya adalah bagaimana mengkonsolidasi suara-suara di luar mayoritas. Bagaimana mendapatkan meraih suara-suara di luar agama Hindu misalnya, orang Hindu. Karena dianggap itu juga menjadi lumbung suara. Jadi sekali lagi setelah itu ya kembali kepada habitatnya, yaitu mempraktekkan politik identitas. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah faktor apa sebenarnya yang bisa mendorong atau mempertahankan politik identitas di negara demokrasi India? Ya, di antaranya adalah faktor media massa atau faktor media. Jadi media massa di India, terutama media televisi misalnya, itu seringkali menayangkan program-program yang berfokus pada epos keagamaan. Ya, misalnya mitologis seperti Ramayana dan Mahabharata. Ya, kita kalau yang hidup tahun 1990-an itu sering disuguhi atau disajikan dengan film-film India yang bertemakan Ramayana dan Mahabharata. Dan itu sekali lagi memperkokoh identitas kelompok mayoritas. Karena mitologis ini datangnya dari masyarakat Hindu gitu. Dan juga secara otomatis membangkitkan kelompok-kelompok minoritas untuk melakukan perlawanan terhadap program-program seperti itu. Maka semakin kuatlah pertentangan antara kelompok, basisnya adalah identitas. Kemudian yang kedua, faktor adanya gerakan merebut kembali nasionalisme Hindu yang sempat terkikis oleh yang namanya politik sekularisme.
Jadi di India itu ada gerakan politik sekuler. Bagaimana memisahkan antara agama dengan negara. Jadi negara dianggap oleh kelompok ini telah didominasi oleh agama tertentu. Maka ada kelompok-kelompok untuk memisahkan agama dan negara. Dan itu sempat berhasil. Dan keberhasilan itu otomatis mengancam dominasi India. Maka India dalam hal ini adalah masyarakat Hindu. Maka ada gerakan untuk kembali bagaimana merebut yang namanya nasionalisme Hindu. Dan itu akhirnya melahirkan yang namanya kebangkitan nasionalisme Hindu. Atau tadi disebut dengan Hindutva. Nah, ini faktor yang ketiga, yaitu kebangkitan nasionalisme Hindu yang membuat politik identitas menjadi makin bertahan, semakin berkembang di India. Kebangkitan nasionalisme Hindu itu misalnya juga diperkuat dengan slogan-slogan yang dikenal, misalnya India pada dasarnya identik dengan menjadi Hindu. Menjadi India, menjadi Hindu. Nah, itu yang kemudian semakin sekali lagi faktor yang mendorong politik identitas di India, terutama politik identitas mayoritas. Dan terakhir, bagaimana dampaknya terhadap demokrasi itu sendiri di India? Ya, tentu demokrasi yang terbangun di India adalah demokrasi terbesar dan memang diakui oleh dunia. India adalah negara demokrasi liberal dan otomatis menjadi negara demokrasi terbesar. Tetapi tidak berbanding lurus dengan demokrasi terbaik. Demokrasi terbaik kan demokrasi yang mempromosikan dengan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedamaian di hadapan negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa ketemu lagi dalam perkuliahan berikutnya. Bila ada tanggapan, silakan disampaikan melalui kolom komentar di bawah ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan bahagia selamanya. Hatur nuhun, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.